Syahrir dibuka dan sidang dinyatakan terbuka. Saudara terdakwa, apakah saudara berada dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat dan Di persidangan, penuntut umum dan tim penasihat hukum saudara telah hadir sesuai dengan berita acara persidangan. Hari ini adalah replik atau tanggapan dari penuntut umum atas nota pembelaan terdakwa dan penasihat hukumnya. Kami tanyakan apakah penuntut umum sudah siap? Siap. Ya, silakan diserahkan lebih dulu untuk mengindahkan memberikan tanda. Termasuk untuk penasihat hukum. Baik, saudara terdakwa, selanjutnya kita akan mendengarkan replik atau tanggapan penuntut umum atas nota pembelaan terdakwa dan penasihat hukumnya, ya. Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Keadilan, jawaban penuntut umum atas pembelaan terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi nomor 18 garing Petsus TPK 2023 PPR di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru atas nama terdakwa Muhammad Syahrir. Satu, pendahuluan Majelis Hakim yang mulia, tim penasihat hukum dan terdakwa yang kami hormati, pengunjung sidang yang kami hormati, kami penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang mulia atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan jawaban atas pembelaan yang diajukan oleh terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa dalam persidangan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sesuai dengan ketentuan pasal 182 ayat 1 huruf B dan C KUH. Pada prinsipnya hal-hal pokok yang telah menjadi materi pembelaan telah kami prediksi dan kami telah memberikan argumentasi hukumnya dalam surat tuntutan. Seperti dari bahwa terdakwa tidak terbukti melanggar dakwaan alternatif pertama melanggar pasal 12 huruf A junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Penerimaan gratifikasi oleh terdakwa sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 12 huruf B besar junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 65 ayat 1 KUHP serta mengenai usul asal-usul uang terdakwa sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan ketiga melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 65 ayat 1 KUHP. Sidangnya langsung ke bab 2. Jawaban terhadap pembelaan terdakwa dan penasihat hukumnya. Majelis Hakim yang mulia, saudara terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa yang kami hormati, dengan memperhatikan materi pembelaan terdakwa dan penasihat hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut. Satu, bahwa terdakwa tidak terbukti menerima pemberian uang dari Sudarso sebesar $112.000 Singapura dari Sudarso selaku General Manager PT Edi Mulia Agrolestari dengan maksud supaya terdakwa mempermudah pengurusan perpanjangan hak PT Edi Mulia Agrolestari. Dari penasihat hukum tersebut hanya berdasarkan keterangan terdakwa saja sehingga tidak dapat dijadikan sebagai fakta hukum. Sebagaimana ketentuan pasal 189 ayat 3 KUHP, di mana keterangan terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri. Terdakwa juga memberikan keterangan tidak di bawah sumpah sehingga keterangan terdakwa yang tidak bersesuaian dengan keterangan lain yang disumpah tidak patut disampaikan. Tim penasihat hukum terdakwa keliru dalam mengulas fakta persidangan sebagaimana dalam nota pembelaan terdakwa pada halaman 114 yang menyatakan dikuatkan dengan fakta persidangan bahwa pada tanggal 2 September 2021 tidak ada pertemuan dan penyerahan uang $112.000 Singapura antara terdakwa dan Sudarso dikarenakan terdakwa pulang ke rumah setelah ada acara kunjungan Menteri ATR BPN pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dikuatkan dengan keterangan Freddy Tauruk yang menyatakan tidak ingat apakah tanggal 2 September 2021 tersebut Sudarso bertemu dengan terdakwa, dan Freddy Tauruk mengetahui dan pernah melihat Sudarso datang ke rumah dinas namun bukan pada tanggal 2 September 2021 tersebut, serta pada saat Sudarso datang ke rumah dinas Freddy Tauruk tidak pernah melihat Sudarso membawa tas atau bingkisan. Bahwa fakta hukum terkait dari terdakwa ini telah kami uraikan dalam surat tuntutan pada halaman 201 sampai dengan 202 keterangan saksi Freddy Tauruk, halaman 177 sampai dengan 194 keterangan saksi Muhammad Teguh Saputra, halaman 1357 sampai dengan 1358 keterangan saksi Sudarso, di mana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan pada persidangan hari Senin tanggal 8 Mei 2023 serta dalam fakta hukum halaman 882 sampai dengan 891 dan halaman 1538 sampai dengan 1549 analisa yuridis unsur menerima hadiah atau janji.
tersebut kami telah mengacu pada kaidah pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 180 KUHP, yaitu minimal didukung dengan 2 alat bukti yang sah. Dengan demikian pembelaan terdakwa tersebut adalah tidak berdasar dan patut dikesampingkan. 2. Bahwa sekitar bulan November 2016 terdakwa menerima pemberian uang tunai dari bapak mertua terdakwa sebesar 1.500 juta rupiah. Pembelaan terdakwa tersebut hanyalah dalih semata tanpa dikuatkan dengan adanya saksi yang menerangkan hal tersebut. Dalam persidangan pemeriksaan saksi, terdakwa telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat menghadirkan saksi maupun ahli Richard yang dapat mendukung pembelaan terdakwa. Namun terdakwa tidak mampu menghadirkan saksi Richard yang dapat menerangkan bahwa pada bulan November 2016 terdakwa menerima pemberian uang tunai dari bapak mertua terdakwa sebesar 1.500 juta rupiah. Terdakwa baru dapat melampirkan surat pernyataan Haji Mas Kuning tertanggal 12 Mei 2023 pada penyampaian nota pembelaan terdakwa, yang menurut terdakwa surat tersebut digunakan untuk membuktikan bahwa istri terdakwa menerima uang hibah dari orang tua istri terdakwa, yaitu almarhum Haji Ahmad Nawawi sebesar 1.500 juta rupiah. Surat pernyataan tersebut haruslah dikesampingkan karena dibuat hanya untuk menguatkan pembelaan terdakwa belaka tanpa didukung dengan alat bukti lainnya. Jika memang benar Haji Mas Kuning dapat membuktikan adanya pemberian uang sebesar 1.500 juta rupiah tersebut, maka sepatutnya Haji Mas Kuning dihadirkan oleh terdakwa sebagai saksi Richard dan dapat diperiksa di bawah sumpah di persidangan. Hal ini semakin dikuatkan dengan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atas nama terdakwa tahun periodik 2017, tanggal lapor 31 Desember 2017 dan tanggal kirim 21 Maret 2018. Pada halaman 10 angka 5.3 mengenai penerimaan lainnya, terdakwa mencantumkan penerimaan lainnya berupa warisan sebesar 600 juta rupiah. Dengan demikian pembelaan terdakwa tersebut tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan. 3. Terdakwa mengelola sawah seluas 9 hektar sejak 14 September 2017 sampai dengan Desember 2022 dengan hasil sawah 2.227.500.000 rupiah. Bahwa dalam pembelaan pribadi terdakwa pada halaman 4 sampai dengan 5, pada pokoknya terdakwa menyebutkan memiliki usaha sampingan berupa sawah dengan luas 9 hektar dengan hasil sawah 2.227.500.000 rupiah sejak 14 September 2017 sampai dengan Desember 2022. Pembelaan pribadi terdakwa tersebut bertentangan dengan keterangan saksi Dewi Murni yang diperiksa di bawah sumpah pada persidangan hari Senin tanggal 11 Juli 2023 yang menerangkan. Kami akan dibacakan yang mulia. Sampai dengan halaman 9, bahwa setelah pemeriksaan saksi Dewi Murni, Ketua Majelis Hakim telah menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa keberatan atau akan memberikan tanggapan atas keterangan saksi Dewi Murni. Tapi terdakwa tidak mengajukan keberatan atau tanggapan. Dengan demikian maka keterangan saksi Dewi Murni di bawah sumpah pada persidangan hari Senin tanggal 11 Juli 2023 telah dibenarkan oleh terdakwa. Dalam persidangan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2023, Dewi Murni memberikan keterangan bahwa sumpah bahwa pembagian keuntungan dari panen atas hasil sawah yang dikelola oleh Dewi Murni tersebut masih dibagi kakak beradik Ibu Eva Rusnati. Hal mana bertentangan dengan keterangan terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa keuntungan dari panen atas hasil sawah yang dikelola oleh Dewi Murni diambil oleh terdakwa dan istri terdakwa Eva Rusnati karena saudara-saudara istri terdakwa Eva Rusnati tidak mau menerima hasil panen sawah yang dikelola dengan alasan segan karena terdakwa dan istri terdakwa Eva Rusnati telah merawat mertua terdakwa sejak sakit hingga meninggal dunia. Keterangan terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan karena dalam persidangan tidak ada satupun saksi yang dapat menerangkan pernyataan tersebut. Pada pembelaan pribadinya di halaman 8, terdakwa menyatakan, perlu saya tambahkan di sini bahwa orang lain sering menyebut saya sebagai pekerja keras, di mana jam 07.30 pagi saya sudah berada di kantor dan saya baru pulang ketika semua pekerjaan yang ada di meja saya selesai. Semua itu saya lakukan sampai larut malam karena saya tidak suka pekerjaan saya hari ini ditunda besok. Semua pekerjaan saya kerjakan dengan tuntas dan meja kerja dalam keadaan bersih dari berkas-berkas. Selama 5 tahun saya menjabat sebagai Kakanwil, tidak ada pekerjaan yang tidak saya selesaikan dan tidak pernah ada pengaduan dari masyarakat terhadap saya. Pernyataan terdakwa tersebut dalam pembelaan pribadi pada halaman 5 menggambarkan seolah-olah terdakwa adalah pekerja keras yang tekun dan cermat dalam melaksanakan pekerjaannya. Namun pada kenyataannya perbuatan terdakwa tidak mencerminkan perilaku sebagaimana yang terdakwa nyatakan tersebut. Bahwa selama pembuktian perkara ini terdakwa tidak mampu menunjukkan adanya pencatatan atas keuntungan dari pengelolaan sawah dan kebun karet. Padahal sawah dan kebun karet merupakan hasil bumi yang hasil produksi
produksi atau panennya bergantung pada banyak faktor seperti cuaca, kondisi tanah, ketersediaan pupuk dan harganya, ketersediaan pestisida dan harganya, serta sumber daya manusia yang dipekerjakan untuk mengelola sawah tersebut sehingga akan mempengaruhi hasil produksi atau panen. Sehingga pencatatan atau pembukuan dalam pengelolaan sawah dan kebun karet tersebut merupakan hal yang penting untuk mengetahui berapa nilai produksi dan berapa nilai keuntungan yang diterima setiap kali panen. Apalagi sawah tersebut bukan hanya milik terdakwa sendiri, tapi juga warisan yang diberikan oleh mertua terdakwa, yang di dalamnya terdapat hak adik atau kakak Evarus nanti. Terdakwa hanya melampirkan surat tentang biaya pengelolaan sawah per musim yang dibuat oleh Dewi Murni pada bulan Mei 2023, P23 dan P24, serta surat pernyataan dari penyadap atau pekerja di kebun karet yang dibuat oleh Agus Cik tanggal 28 Juni 2023 pada pembelaan terdakwa. Sementara Agus Cik tidak pernah dihadirkan oleh terdakwa sebagai saksi adicat yang dapat diperiksa di bawah sumpah di persidangan, sehingga surat pernyataan tersebut haruslah dikesampingkan. Bahwa di persidangan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2023 di bawah sumpah di persidangan, Dewi Murni memberikan keterangan sebagai berikut. Kami akan dibacakan. Atas keterangan Dewi Murni tersebut, izin mulai di halaman 11. Atas keterangan Dewi Murni tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan maupun keberatan. Dengan demikian, pembelaan terdakwa yang menyatakan bahwa hasil sawah sebesar Rp2.227.500.000 sejak 14 September 2017 sampai dengan Desember 2022 harus dikesampingkan. 4. Terdakwa menerima fee dari jual beli tanah. Dalam pembelaan pribadinya di halaman 6, terdakwa juga menyatakan bahwa ada penerimaan tambahan berupa fee dari jual beli tanah yang seingat terdakwa ada 2 lokasi, yaitu dari Ruswan di Pangkalan Benteng, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dengan fee Rp150 juta dan Tommy Fajri di Desa Kenten, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dengan fee Rp250 juta. Pada persidangan sebelumnya, terdakwa tidak mampu menghadirkan Ruswan sebagai saksi adicat yang dapat menerangkan adanya jual beli tanah di Pangkalan Benteng, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dengan fee Rp150 juta. Dan pada persidangan hari Selasa tanggal 6 Juni 2023, saksi Tommy Fajri pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut. Kami akan dibacakan yang dia. Sampai ke halaman 15. Berdasarkan keterangan Tommy Fajri di bawah sumpah di persidangan tersebut di atas, tidak pernah ada keterangan dari Tommy Fajri mengenai adanya fee sebesar Rp250 juta dari jual beli tanah di Desa Kenten, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Selama persidangan, terdakwa juga tidak menanyakan dan memberikan tanggapan perihal fee dari jual beli tanah di Desa Kenten, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan kepada Tommy Fajri. Sehingga adanya penerimaan tambahan berupa fee dari jual beli tanah sehingga terdakwa ada di 2 lokasi, yaitu dari Ruswan di Pangkalan Benteng, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dengan fee Rp150 juta dan Tommy Fajri di Desa Kenten, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dengan fee Rp250 juta sebagaimana pembelaan pribadi terdakwa pada halaman 6 haruslah dikesampingkan. Dalam nota pembelaan pribadi terdakwa pada angka 6 halaman 5 disebutkan bahwa terdapat fee jual beli tanah sebesar Rp1.600 juta, sehingga terdakwa memohon kepada majelis hakim agar penerimaan fee sebesar Rp1.600 juta dipertimbangkan sebagai pengurang uang pengganti haruslah dikesampingkan karena tidak ada alat bukti yang dapat menjelaskan bahwa terdakwa pernah melakukan jual beli tanah dan hanya berdasarkan keterangan terdakwa yang berdiri sendiri. 5. Penghasilan terdakwa selama menjabat sebagai Kakanwil BPN Provinsi Maluku Utara dan Kakanwil BPN Provinsi Riau. Dalam pembelaan pribadinya pada halaman 7, terdakwa mengungkapkan selama 5 tahun menjabat sebagai Kakanwil BPN Provinsi Maluku Utara dan Kakanwil BPN Provinsi Riau, terdakwa memperoleh penghasilan Rp9.674.978 yang terdakwa rincikan sebagai berikut. 1. Penghasilan dan penerimaan dari hasil usaha sebesar Rp7.626.700.000 sebagaimana diuraikan oleh terdakwa dalam tabel 1 pembelaan pribadi terdakwa, terdiri dari hasil sawah mulai dari September 2017 sampai dengan Januari 2022, kemudian B. Kebun karet mulai dari September 2017 sampai dengan Desember 2022. Penghasilan terdakwa dari sawah dan kebun karet tersebut di atas adalah berdasarkan pembelaan pribadi terdakwa saja, tanpa adanya bukti yang sah dan jelas mengenai penghasilan terdakwa yang sebenarnya dari sawah dan kebun karet tersebut. Penghasilan terdakwa dari sawah hanya dapat diterangkan oleh saksi Dewi Murni pada persidangan hari Senin tanggal 11 Juli
2023 yang kami uraikan dalam surat tuntutan, yaitu keterangan saksi Dewi Murni pada halaman 648 sampai dengan 652 di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan kami akan membacakan. Atas keterangan Dewi Murni tersebut di atas, terdakwa tidak memberikan tanggapan maupun keberatan. Tidak adanya pencatatan atau pembukuan atas hasil usaha terdakwa dari sawah membuktikan bahwa dalih terdakwa memperoleh hasil sawah sebesar Rp2.227.500.000 sejak 14 September 2017 sampai dengan Desember 2022 hanyalah sekedar rekaan terdakwa saja. Bagaimana caranya terdakwa dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan sawah yang diamanahkan untuk mengurus sawah? Sebagian besar merupakan warisan dari mertua terdakwa dan di dalamnya terdapat hak waris dari adik atau kakak istri terdakwa Eva Rusnati. Jika terdakwa tidak mempunyai pencatatan atau pembukuan mengenai pengeluaran untuk ongkos produksi seperti pembelian bibit, pupuk, pestisida, biaya upah pekerja dan lainnya, serta pencatatan atau pembukuan keuntungan yang diperoleh dari hasil sawah tersebut. Dalih terdakwa yang menyatakan bahwa adik atau kakak istri terdakwa Eva Rusnati yang sedang menerima keuntungan dari hasil panen sawah tersebut karena terdakwa dan istri terdakwa sudah merawat mertua terdakwa sejak sakit hingga meninggal dunia juga tidak dapat dibuktikan oleh satu orang saksi pun dalam persidangan. Bahwa dalam pembelaan pribadinya terdakwa melampirkan sertifikat atas atau alas hak atas sawah seluas 9 hektar T2 sampai dengan T21. Keberadaan sertifikat atau hak atas sawah tersebut tidaklah serta-merta dapat membuktikan bahwa terdakwa memperoleh keuntungan atas panen sawah sebesar Rp2.227.500.000 sejak 14 September 2017 sampai dengan Desember 2022. Keberadaan SHM nomor 0078 atas nama Ferdiansyah dengan luas 22.300 meter persegi P10 beserta tampilan foto sawah P11. SHM nomor 0092 atas nama Tia Widiansyah dengan luas 3.726 meter persegi P12 beserta tampilan foto sawah P13. SHM nomor 0079 atas nama Nurlelawati dengan luas 9.036 meter persegi P14 beserta tampilan foto sawah P15. SHM nomor 00080 atas nama Rustina dengan luas 7.959 meter persegi T16 beserta tampilan foto sawah T17. SHM nomor 00081 atas nama Mas Kuning dengan luas 17.440 meter persegi T18 dan tampilan foto T19 membuktikan bahwa sawah-sawah tersebut di atas merupakan milik Ferdiansyah dan Tia Widiansyah yang merupakan anak terdakwa, milik Nurlelawati, Rustina dan ibu mertua terdakwa Mas Kuning, sehingga tidak dapat menjelaskan keuntungan hasil panen dari sawah atas nama-nama tersebut di atas seutuhnya dikuasai oleh terdakwa dan istri terdakwa atau diberikan juga kepada Tia Widiansyah, Ferdiansyah, Nurlelawati, Rustina dan Mas Kuning. Bahwa adanya surat pernyataan Haji Mas Kuning tanggal 12 Mei 2023 yang digunakan oleh terdakwa untuk membuktikan istri terdakwa Eva Rusnati menerima hibah dari orang tua istri terdakwa Haji Ahmad Nahwawi sebesar Rp1.500.000 pada tahun 2016 tidaklah dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah. Karena jika terdakwa ingin membuktikan secara benar, maka Haji Mas Kuning harus diperiksa di bawah sumpah di persidangan sebagai saksi atau bicara. Keberadaan surat pernyataan Haji Mas Kuning tanggal 12 Mei 2023 juga menunjukkan bahwa Haji Mas Kuning sebagai istri dari almarhum Haji Ahmad Nahwawi masih dalam keadaan sehat sehingga berhak untuk menikmati warisan berupa hasil panen sawah atas SHM nomor 0081 atas nama Mas Kuning dengan luas 17.440 meter persegi P18 terhadap hasil kebun karet yang dimiliki oleh terdakwa sebagaimana SHM nomor 0013 atas nama terdakwa Muhammad Harif dengan luas 40.160 meter persegi hanya dapat membuktikan kepemilikan atas kebun karet tersebut, sedangkan hasil panen kebun karet dengan jumlah sebesar Rp179.200.000 merupakan rekaan terdakwa saja, karena tidak ada satupun saksi yang dapat memberikan keterangan selama persidangan. Keberadaan surat pernyataan dari penyadap atau pekerja di kebun karet yang dibuat oleh Agus Cip tanggal 28 Juni 2023 P25 yang menerangkan hasil panen kebun karet sebesar Rp33.600.000 harusnya dikesampingkan karena Gusti tidak pernah diperiksa di bawah sumpah di persidangan sebagai saksi acak. Tujuan hukum acara pidana adalah untuk memperoleh kebenaran material melalui alat bukti yang cukup melalui keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa.
Ketentuan pasal 184 ayat 1 KUHP meletakkan keterangan saksi dalam urutan pertama untuk menunjukkan bahwa keterangan saksi memiliki kedudukan penting dalam hal pembuktian. Keterangan saksi sebagai alat bukti merupakan hal yang utama dan kepada terdakwa sudah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menghadirkan saksi adecam, tapi terdakwa tidak mampu menghadirkan satupun saksi adecam, sehingga surat-surat pernyataan yang dilampirkan terdakwa dalam pembelaan pribadinya haruslah dikesampingkan karena terhadap semua orang yang membuat surat pernyataan tersebut dapat dihadirkan ke persidangan baik secara offline maupun online dan dapat diperiksa di bawah sumpah di persidangan. 2. Penghasilan dan penerimaan sebagai kekanwil Rp605.967.844 dan uang gaji serta tunjangan terdakwa sebesar Rp1.338.957.134 sebagaimana diuraikan oleh terdakwa dalam tabel 2 dan 3 tabel pembelaan pribadi terdakwa. Bahwa terdakwa keliru dalam memahami surat tuntutan nomor 62 TUT 01062408/2023 tanggal 7 Agustus 2023, khususnya dalam uraian analisa yuridis dakwaan kedua melanggar pasal 12B junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 65 ayat 1 KUHP serta uraian analisa yuridis dakwaan ketiga melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 junto pasal 65 ayat 1 KUHP. Dalam analisa yuridis dakwaan kedua melanggar pasal 12 huruf B besar junto pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 65 ayat 1 KUHP serta analisa yuridis dakwaan ketiga melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 65 ayat 1 KUHP pada surat tuntutan nomor 62 tanggal 7 Agustus 2023 penuntut umum menguraikan penerimaan gratifikasi oleh terdakwa selama terdakwa menjabat sebagai Kakanwil BPN Provinsi Maluku Utara dan Kakanwil BPN Provinsi Riau dari ASN di Kanwil BPN Provinsi Maluku Utara, ASN di Kanwil BPN Provinsi Riau, notaris atau PPAT yang berada dalam daerah kerja BPN Provinsi Riau, serta pihak terkait dengan pengurusan izin atau perpanjangan izin hak atas tanah di BPN Provinsi Maluku Utara dan BPN Provinsi Riau yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp21.130.375.401 yang berasal dari penerimaan yang dilakukan oleh terdakwa di luar penghasilan resmi terdakwa. Video analisa yuridis dakwaan kedua mengenai unsur menerima gratifikasi pada halaman 1579 sampai dengan 1623 surat tuntutan dan analisa yuridis dakwaan ketiga mengenai unsur menempatkan, transfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga dan perbuatan lainnya serta harta kekayaan pada halaman 1669 sampai dengan 1784 surat tuntutan nomor 62 tanggal 7 Agustus 2023. Analisa yuridis dakwaan ketiga mengenai unsur yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 pada halaman 1784 sampai dengan 1796. Serta analisa yuridis dakwaan ketiga mengenai unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan pada halaman 1796 sampai dengan 1803. Dengan demikian permohonan terdakwa agar majelis hakim mempertimbangkan kembali penghasilan dan penerimaan sebagai Kakanwil sebesar Rp600.967.844 dan uang gaji serta tunjangan terdakwa sebesar Rp1.338.957.134 dalam pengurangan uang pengganti haruslah dikesampingkan. 6. Permohonan terdakwa untuk mengeluarkan 2 bidang tanah, 1 unit mobil serta 1 unit kendaraan roda 2 dari penyitaan dan kembalikan kepada terdakwa. Dalam pembelaan pribadi terdakwa pada berdasarkan keterangan saksi Soleha Ardiani, pegawai Bank BRI, Vero Bayunanda, pegawai Bank Mandiri, dan saksi Karistina Lady Simangunsong, pegawai Maybank, diperoleh rekapan uang masuk ke rekening atas nama terdakwa dalam kurun waktu bulan September 2017 pada saat terdakwa menjabat sebagai Kakanwil BPN Provinsi Maluku Utara sampai dengan bulan Agustus 2018 pada
saat pelunasan pembayaran sebidang tanah dengan SAM nomor 08588 kepada Firdaus Fitri sebagai berikut. Uraian rekapan kami akan membacakan ini ya. Ya. Kami bacakan halaman 38. Pola transaksi keuangan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara memecah penyetoran dan dilakukan dalam waktu berdekatan, baik dilakukan oleh terdakwa sendiri maupun oleh saksi Meldi Yohanes Nadia, Muhammad Rizal Majid, Muhammad Abdul Temalawat, Adidas Teningrum dan Gofur Boryo, merupakan hak penempatan atau placement yang dilakukan dengan modus structuring, upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil, dan modus mingling, mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari hasil kegiatan usaha yang legal dengan tujuan mengaburkan sumber asal dananya, sehingga terdakwa dapat berdalih bahwa uang yang terdakwa setor ke rekening-rekening tersebut di atas adalah dari hasil usaha sampingan terdakwa. Izin direvisi yang mulia. Ya. Dengan demikian permohonan terdakwa agar sebidang tanah dengan SAM nomor 08588 di Desa Gasing, Kecamatan Banyuasin 1 dikeluarkan dari penyitaan dan dikembalikan kepada terdakwa haruslah dikesampingkan, dan uang hasil sewa kontrakan rumah di Jalan Nurdin Panji Lorong Budi Besar RT 54 RW 4 Kecamatan Sukamaju, Kota Palembang sebagaimana bukti T37 sampai dengan T39 sebesar 195 juta rupiah yang terdakwa mohonkan kepada majelis hakim untuk dipertimbangkan sebagai pengurangan uang pengganti haruslah dikesampingkan, karena uang untuk pembelian tanah yang dibangun rumah kontrakan di Jalan Nurdin Panji Lorong Budi Besar Kota Palembang merupakan uang dari hasil tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Demikian pula halnya dengan pembelian satu unit mobil merek Honda tipe Brio jenis sedan nomor polisi BG 1550 ZG yang terdakwa beli secara mencicil selama 3 tahun dengan pembiayaan yang berasal dari uang usaha dan bagi terdakwa di Bank Panin. Dalam persidangan, saksi Alvan telah memberikan keterangan sebagai berikut. Kami akan dibacakan sampai dengan pada halaman 41. Pola transaksi keuangan dilakukan oleh terdakwa merupakan tahap penempatan atau placement yang dilakukan dengan modus mingling, mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari hasil kegiatan usaha yang legal dengan tujuan mengaburkan sumber asal dananya, sehingga terdakwa dapat berdalih bahwa uang yang terdakwa setor ke Bank Panin nomor rekening 54025 08235 atas nama Muhammad Hariri tersebut di atas adalah dari hasil usaha sampingan terdakwa. Kami revisi lagi ya. Dengan demikian permohonan terdakwa agar dikeluarkan dari penyitaan dan dikembalikan kepada terdakwa haruslah dikesampingkan. Dalam nota pembelaan pribadi terdakwa pada angka 1 halaman 9, terdakwa menyampaikan adanya bukti transfer yang tanggalnya sebelum terdakwa menjabat sebagai Kakanwil pada Bank BRI nomor rekening 301007595 dari Zakir sebanyak 16 kali transfer sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan 12 September 2017 dengan nilai Rp607.500.000, bahwa dalam analisa yang di surat tuntutan pidana nomor 62 tanggal 7 Agustus 2023 pada halaman 1644 tercatat hanya 2 kali Zakir melakukan transfer kepada terdakwa, yaitu pada tanggal 6 September 2017 dan 12 September 2017 dengan jumlah Rp40 juta dan bukan Rp607.500.000. Dalam nota pembelaan pribadi terdakwa pada angka 5 halaman 10, terdakwa menyampaikan adanya bukti transfer yang tanggalnya sebelum terdakwa menjabat sebagai Kakanwil pada Bank Mandiri nomor rekening 1130028086628 sebanyak 21 kali transaksi dengan jumlah Rp620 juta. Bahwa dalam analisa yuridis surat tuntutan pidana nomor 62 tanggal 7 Agustus 2023 pada halaman 1636 pencatatan uang masuk ke rekening terdakwa di Bank Mandiri nomor rekening 1130028086628 dimulai tanggal 22 September 2017 sampai dengan 22 Januari 2018 dengan jumlah sebesar Rp341 juta. 3. Penutup majelis hakim yang mulia, tim penasihat hukum dan terdakwa yang kami hormati, pengunjung sidang yang kami hormati.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami bersikap tetap pada surat tuntutan pidana yang telah dibacakan pada tanggal 7 Agustus 2023 dan nota pembelaan terdakwa dan penasihat hukumnya harus dinyatakan ditolak. Selanjutnya, kami penuntut umum memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan pidana penuntut umum yang telah dibacakan tanggal 7 Agustus 2023. Demikian jawaban kami yang merupakan satu kesatuan dengan surat tuntutan pidana. Semoga Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini tetap teguh, arif dan bijaksana agar harmoni dalam pencarian kebenaran ini tetap terjaga hingga persidangan perkara ini usai, sehingga hukum benar-benar akan menjadi sarana pencapaian tujuan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi kita semua. Terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Adil senantiasa memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi kita semua. 21 Agustus 2023, penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi ditandatangani. Ya, silakan bagian yang akan direspon atau ada reaksi dari Pak Muhammad Syahrir, ada yang mau disampaikan Pak? Cukup mengajar penasihat hukum yang mengatas. Baik, dengan demikian kita akan mendengarkan duplik dari penasihat hukum terdakwa hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 diagendakan sore hari ya, sidang selesai.